Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan mahasiswa Politik Negeri Batam. Selamat jumpa kembali pada perkuliahan kuliah kendaraan mesin dan peralatan. Ya. Setelah kita kemarin yang tengah semester ya, jadi kita ada itu seminggu. Tampaknya minggu ini kayaknya joinnya pada cepat ya. Ini pada 8.27 udah partisipasinya lumayan ya. Ini karena sudah ada libur kemarin ya. Baik, selamat malam Pak Ade. Malam, Pak. Nah, yang betul ya. Oke, Pak. Kita lanjut aja perkuliahan, Pak ya. Silakan, Pak. Kita lanjut minggu ke-8, Pak. Kita lanjut perkuliahan pada minggu ini, minggu ke-8 ya. Kita lanjutkan materi. Materi yang pada malam ini akan kita bahas yaitu tentang kompresor ya. Karena kompresor ini di dunia manufaktur industri ya, ini vital ya. Jadi seluruh peralatan itu selalu mesin, pneumatik segala macam itu maupun yang manual atau yang semi otomatik, yang full otomatik, seluruhnya dia mempergunakan dia air pressure ya, atau dia kompresor. Di pada malam ini kita bahas tentang screw air compressor ya. Kita akan bahas. Baik, izin share screen ya. Sudah nampak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak ya. Baik, pada malam ini kita akan bahas ya screw air compressor ya. Jadi screw air compressor itu pada intinya ya yang menjadi yang jadi majoring manfaatnya itu yaitu rotary screw ya, semacam kayak gini screw. Jadi dia gas luar itu dipadatkan dengan screw untuk mendapatkan tekanan ya, untuk mendapatkan udara itu menjadi bertekanan tinggi ya. Jadi screw air kompresor ini debit udaranya tuh tinggi ya, jadi dengan penurunan hasil udaranya itu tidak mengandung banyak uap ya, jadi tidak mengandung banyak uap air,
kita dia kompresor jenis ini itu tingkat kebisingannya itu lumayan rendah ya, artinya dia tidak terlalu berisik, ya, tidak terlalu suara yang tinggi gitu ya. Jadi ini sering banyak digunakan di industri manufaktur ya. Jadi ini main partnya ya, uh, ada dua rotary screw ya yang berlawanan. Kemudian rotary screw itu dia akan bergerak sehingga dia memompakan udara menjadi tekanan tinggi ya. Jadi bagian majoring partnya itu ya, screw air compressor itu dia selalu ada air radiator ya, ini air radiator yaitu saringan udara ya. Kemudian di bawahnya itu ada oil ya, atau oli radiator pendingin oli ya. Kemudian dia ada ini yang nomor 3 ini dia thermostatic valve ya, ini thermostatic valve. Kemudian dia ini ada air filter ya, saringan udara. Kemudian dia yang nomor 5 dia ini tentunya dia electric motor ya. Electric motor untuk menggunakan screw-nya dia pakai electric motor. Kemudian ini ada belting atau transmitter belt yang nomor 6 ini ya. Kemudian ini ada minimum pressure valve. Minimum pressure valve. Kemudian dia ada di dalam ini ada oil filter. Ini oil filter. Kemudian dia ini dia oil separator ya. Ini dalamnya ada oil separator. Kemudian dia ini yang unitnya yang besar ini ya. Biasa kita bilang separator tank ya. Ini separator tank. Kemudian ini ada suction valve ya. Ini adalah air end ya. Kemudian yang terakhir itu dia automatic tension ya. Jadi untuk mengatur ketegangan dia belting ya, dia ada automatic tension belting ya. Jadi mekanisme kerjanya dari screw air compressor itu ya seperti kayak gini bagannya. Kalau kita lihat ya seperti kayak gini bagannya. Jadi ini udara dari luar ini akan masuk ke dalam valve ini ya. Dalam valve, kemudian dia masuk ke dalam screw ya. Ke dalam screw itu dia masuk. Habis dia masuk ke dalam screw, maka dia screw berputar sehingga udara itu dipadatkan ya. Udara dipadatkan sehingga bertegangan tinggi ya, dia akan habis itu dia udara keluar ya. Dia keluar masuk dia masuk ke separator tanknya ya. Dia masuk ke separator tank. Masuk dia ke sini. Kemudian di dalam tank ini dia ketika dia tekanannya sudah mencapai 6 bar, 7 bar, maka dia udara itu akan naik ke atas ya. Dia akan masuk ke sini melewati ini, kemudian udara akan didinginkan ya. Udara akan didinginkan. Terus itu dia masuk dia ke air supply-nya, ke output situ ya, ke usernya penggunaan. Kemudian dia operasionalnya kompresor ini ya, dia ada oli itu dia tentunya dia oli ini untuk menjaga untuk screw partnya ini untuk tidak ada keausan ya. Jadi dia selalu ketika berjalan itu maka oli itu dia akan secara bersirkulasi kembali balik dengan oli kayak gitu.
Jadi sama-sama kayak gini. Di sini dia ketika dia berputar, ya oli akan masuk ke sini. Ya, oli dia akan masuk ke sini, masuk. Kemudian setelah ini dia akan kembali lagi. Oli yang dari skru akan balik lagi ke separator tank. Kemudian dia masuk ke dalam filter oli, ya. Kemudian oli didinginkan. Setelah didinginkan dia akan balik lagi ke sistemnya, ke dalam skru skru kompresor di sini, ya. Jadi sistemnya kayak gitu. Terus berputar, ya. Jadi semacam kayak gini, ini animasi dari skru air compressor, ya. Seperti kayak gini. Ini adalah skrunya. Ini skru ini kemudian ada udara luar masuk ke sini, skru berputar sehingga menghasilkan udara tekanan tinggi masuk ke separator tank. Ya. Ini ada valve ketika tekanan sudah tinggi dia akan keluar valve dan udara itu masuk ke dalam usernya yang untuk penggunaan di penggunaan mesin. Ya tampaknya ini seperti semacam kayak gini, ya. Ini kompresor yang biasa dipergunakan di berbagai industri, ya. Di kompresor itu untuk mendapat kualitas yang tinggi, ya tentunya untuk kompresor itu tidak mengandung air, ya, tidak mengandung basah, dia kering. Dia sifatnya udaranya sudah tidak ada lagi air, sehingga dia memakai tambahan yaitu eksternalnya, yaitu selalu ada air dryer, ya. Air dryer. Kemudian ini selalu juga ada air storage tank, ya. Dari sini, dari kompresor masuk ke dalam air storage tank, kemudian dari sini dikeringkan, udara dikeringkan. Nah, ini adalah satu contoh, ya, ketika kita menginstalasi bagaimana kita akan menginstalasi sebuah kompresor di suatu industri, ya. Maka kita harus mempersiapkan area atau layout tempat yang tepat untuk meletakkan kompresor tersebut, ya. Yang pertama tentunya kompresor itu harus diletakkan di udara yang memang sirkulasi udaranya memang bersih, ya. Kemudian ya jauh dari tempat yang menghindari dia barang-barang yang lain, jadi terpisah. Jadi ruang kompresor itu selalu dia letaknya di tempat yang safety, ya. Kemudian jarak antar dinding juga kita perhatikan, ya, sirkulasi udara masuk dan keluarnya, ya, seperti kayak gini. Jadi di sini kalau ketika memasang kompresor itu dia antara 5 derajat sampai dengan 45 derajat, ya, ruangannya itu yang bisa kita pasang di instalasi sebuah kompresor. Nah, ini adalah yang ketika kita menginstalasi, ya, memasang sebuah unit kompresor, ya, maka yang harus kita perhatikan adalah rotasi, ya, rotasi daripada putaran skru unitnya tadi, ya. Jadi ketika rotasinya itu kebalik, maka itu sangat berbahaya, ya. Jadi putarannya itu akan kebalik, bukannya menghasilkan angin, ya, bukannya menghasilkan angin, malah dia balik, malah dia menyedot. Makanya kita
kita harus perhatikan betul-betul ketika dia install itu dia uh, pasanya itu kita perhatikan betul jangan sampai terbalik ya. Kita lihat di manual booknya itu yang betul-betul yang jangan sampai dia putarannya itu malah terbalik ya. Kalau terbalik itu akan terjadi kerusakan pas instalasi tersebut ya. Ya ini dari apa? Uh, yang biasa umum ya, yang biasa umum kita lihat daripada kontrol panel untuk screw air kompresor ya. Seperti kayak gini ya, ada apa? Green LED ya, kemudian dia ada start button, ada push button, kontrol panel, ada emergency ya, kemudian ada select untuk program yang mau kita tune programnya berapa ya. Ini seperti gambaran umum ya. Ini adalah kontrol panel screw air kompresor yang secara umumnya kita lihat ya, ada emergency system, kemudian ini adalah indikator barnya berapa. Ini ketika tombol startnya seperti kayak gini. Nah ini kita masuk ke dalam pemeliharaan kompresor itu sendiri ya. Jadi dia kompresor itu memang kita harus kita melakukan perawatan terhadap unit ini ya. Karena kompresor biasanya di setiap perusahaan dia berjalan memang tidak berhenti ya. Ketika produksi sudah berhenti, mungkin ya kompresor itu masih terus berjalan ya. Karena dia ada, walaupun dia mesin-mesin yang besar atau peralatan yang kecil sudah berhenti, tetapi dia masih tetap ada, kadang ada satu mesin yang perlu dia tekanan kompresor itu perlu standby. Makanya banyak di perusahaan itu dia kompresor itu memang mereka totally memang tidak dimatikan, dia standby ya. Kecuali kemungkinan ketika perusahaan tersebut ada mau apa akan melakukan shutdown sama 2 atau 3 hari, maka mereka baru concern untuk mematikan dia kompresor tersebut ya. Maka dengan adanya kompresor yang terus berjalan itu, maka perawatan itu memang betul-betul harus kita maintain ya, harus kita jaga. Di sini ada intervalnya ya, interval untuk 500 yang pertama ya, itu adalah ganti filternya, kemudian dia oli filter, kemudian beberapa skru harus kita cek dari kelonggaran ya, kabel, kemudian switch ya, kemudian tension belt, belt tension yang ada di samping bawah skrunya itu, kita harus kita cek dari apa toleransi dia kencangannya berapa ya. Kemudian punya hydraulic seal ya, hydraulic seal di seal yang di samping apa separator tank tadi ya, kita cek ini dia, kita cek apakah dia ada kebocoran atau apa ya. Ini dia spesifikasi untuk 500 jam pertama yaitu ini cek ya. Kemudian untuk 2500 sampai dengan 3000 jam itu oli ya, tentunya oli harus diganti ya. Kemudian dia oli filter harus diganti. Kemudian dia yang di separator tank itu dia ada filternya kemudian juga diganti ya. Kemudian bersihkan radiator ya. Jadi radiator untuk udara, kemudian radiator untuk oli dibersihkan juga. Kemudian screw, cek
beberapa screw unit atau dia di apa unit-unit elemen daripada bagian mesin itu kita cek apakah ada kelonggaran atau enggak. Karena biasanya dia kompresor kan lumayan vibrasinya lumayan tinggi. Makanya ketika ada vibrasi itu menyebabkan beberapa screw menjadi gampang uh, menjadi longgar ya. Makanya kita cek dari kencangkan skru-skru atau baut yang longgar ya. Kemudian bersihkan ya udara, radiator udara dan radiator oli kita bersihkan. Kemudian bearing ya, ketika bearing ada pergerakan yang pakai bearing, maka bearing kita harus di grease, dikasih dibersihkan, kemudian dilumuri dengan grease. Nah ini yang perlu kita reminder ya, ketika kita melakukan perawatan untuk mesin kompresor ini reminder ya. Jadi safety daripada kendaraan itu yaitu main switch tentunya main switch daripada power kita matiin ya. Kita matikan power, kemudian dia ada sisa tekanan udara yang di dalam itu kita rilis buang ya. Jadi itu tadi, jadi elektrikalnya power harus dismantle ya atau off. Kemudian ada sisa yang udara yang di dalam itu ya, kita harus rilis atau buang ya. Jadi kita gunanya itu adalah safety ketika kita membongkar atau apa, ketika membongkar atau terjadi ada short grounding atau apa, ketika power kita sudah breakernya sudah dimatikan, maka kita akan safety. Kemudian kita membuka aspirator tank, jika dia masih ada udara di situ yang tersisa, ya, karena udara yang tersisa maka bisa terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Ya. Ini yang harus diperhatikan ya, pas ketika melakukan perawatan pada kompresor. Ya ini adalah secara visual ya, bagaimana melakukan perawatan pada screw air compressor ya. Jadi mengganti oli, ini bisa oli kita ganti ya. Yang lama kita buang, kemudian masukkan oli yang baru. Jadi juga dengan sen ya, jangan sampai dia uh, jangan sampai tercampur dengan oli yang tipenya berbeda. Ya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya, karena dia viscosity daripada oli itu berbeda-beda. Ketika kita memasukkan oli dengan viscosity yang berbeda, maka bisa berpengaruh terhadap kinerja mesin itu sendiri ya. Dan di sini dimension jangan sampai tercampur dengan tipe oli yang berbeda. Ya. Ini adalah gambar secara visual ya, bagaimana kita mengganti filter oli ya. Seperti kayak gini. Jadi filter oli ini ada toolnya sendiri ya. Kita buka, kita filter oli ya. Kita dengan alatnya kemudian kita pasang yang baru ya. Ini nama alatnya ini change spanner ya, seperti kayak gini, dia ada semacam kayak belting kayak gini, tarik. Inilah gambar secara visual ya, bagaimana kita
mengganti saringan oli ya, saringan oli ya. Jadi pemisah pemisah oli, nah, ini ya, separator ya. Jadi oil separator sebesar kayak gini. Ini yang mau kita ganti ya. Ini dia lepaskan ya, baut yang di sini buka ya. Saya lepaskan pakai covernya, ini penutupnya itu buka. Ini dalamnya dia ada filter seperti kayak gini. Nah, ini yang kita ganti. Kalau ini adalah saringan udara ya, seperti kayak gini ya. Jadi ini kita saringan udara, kita buka ya, karena dia kualitas daripada filter ini dia akan menghasilkan apa, kualitas udara yang bersih ke yang dihasilkan. Jadi kalau udara filternya kotor, otomatis yang masuk ke dalam dia ada banyak debunya. Kemudian dia akan merusak, debu itu akan merusak daripada sistem mekanisme mesin itu sendiri ya. Makanya dia ini harus sering kita perhatikan ya. Jadi filter ini replacing di air filter Kevlar ya, gitu kayak gini. Jadi kita buka dan kita pasang yang baru. Ini adalah visual ya, visual kita bagaimana kita membersihkan dia radiator udara dan radiator oli ya, ada di dalam di samping daripada mesin itu ya. Ini seperti kayak gini, kita bersihkan. Nah, ini yang sangat penting juga ya, dia belting ya. Jadi belting itu dia ketika dia kompresor berjalan terus kita selama sehari, 2 hari, atau seminggu, atau sebulan, maka dia harus kita sering cek dia clearance-nya atau dia kencangan daripada belting itu kita cek. Dan jika belting sudah kendur maka kita kencangkan lagi. Kalau kebalikannya, kalau dia beltingnya malah terlalu keras ya, maka kita setting juga. Jadi jangan sampai dia terlalu keras dan jangan sampai dia juga terlalu kendor ya, karena dia akan mempengaruhi daripada kinerja itu mesin sendiri ya. Ini juga ada bearing ya. Ada bearing kita lakukan pengecekan ya. Kemudian di sini rekomendasinya adalah 50.000 jam ya, 55 jam, 50.000 jam. Maka bearing ini rekomendasinya untuk diganti ya. Ini adalah gambar visual ya. Jadi cleaning filter udara di belakang ini ya. Nah ini dia nih. Ini karena dia udara ini pertama dia uh, awalnya masuk dari sini ya. Makanya otomatis ini filter namanya. Ini harus sering kita bersihkan. Di bagian terluar ini harus kita sering kita bersihkan. Jadi tadi adalah rekomendasi ya, rekomendasi
jenis-jenis perawatan, kemudian visual secara gambarnya, melakukan perawatan pada kompresor, screw air kompresor. Kemudian setelah kita melakukan perawatan atau pengecekan, ya, ini jangan sampai kita lupa untuk merekodnya apa aja yang kita kerjakan, ya, apa aja terjadi abnormal atau apa, maka kita masukin ke dalam maintenance schedule dan record ini, ya. Jadi jenis mesinnya apa yang kita kerjakan, pada tanggal berapa, kita melakukan. Kita melakukan melakukan pengerjaan penggantian filter oli, ya, dia di jam berapa, ya, pada running hour keberapa, ini ditulis dengan jelas, ya. Kemudian siapa yang mengerjakannya. Tentunya kita ini sebagai trace logbook history, ya. Jadi mesin itu sebagai trace logbook history-nya apa aja yang sudah diganti sampai pada jam pada running hours keberapa, itu yang lebih jelas. Jadi jangan sampai setelah melakukan perawatan maka kita harus merekodnya. Ya, materi pada malam ini itu aja yang saya sampaikan, ya. Jadi kita membahas tentang screw air compressor, ya. Mungkin jika ada dari rekan mahasiswa ini yang pernah memang mungkin sudah menjaga mesin itu atau karena ada pengalaman tentang mesin kompresor atau mungkin juga sedang belajar tentang kompresor, boleh sharing di sini dan berbagi. Kita bisa berdiskusi di sini, ya. Jadi mungkin juga ada yang ditanyakan, silakan, ya. Silakan rekan mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan, ya. Jadi di tempat saya kan juga ada tuh kompresor yang eh, sama lah, Pak, separator tadi. Ya, Cuma dia olinya itu naik sampai ke filter air, Pak, filter udara itu. oli Itu permasalahannya gara-gara apa ya, Pak, kira-kira? olinya sampai naik ke atas. Iya, betul, Pak. Olinya dari separator itu dia naik ke air filter, ke filter udara. Oh, dia oli itu banjir, ya. Jadi oli itu banjir. Jadi kalau banjir itu kan dari sirkulasi oli tadi, ya, sebenarnya oli itu kan sesuai dengan masa jenisnya dia akan selalu ke bawah gitu kan, turun ke bawah. Nah, jadi kalau dia oli itu mungkin naik, mungkin dia pipa tekanan yang tadi ada kan sirkulasinya dia balik, oli itu dia masuk, kemudian dia harusnya balik, didinginkan, kemudian dia balik, ya. Kalau dia menjadi naik, berarti uh, oli tadi mungkin sudah kecampur air kayaknya, ya. Makanya dia naik ke atas ininya. Maka cara mengatasinya kalau udah kayak gitu harusnya dirilis dulu, biasanya dirilis dulu, ya. Dibuang drainnya itu, ya. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, fungsi daripada pendingin udaranya, pendingin olinya tadi mungkin tidak berfungsi, ya. Jadi oli itu terlalu panas ke dalam sehingga dia menguap, kayak gitu, ya.
Jadi ada 2 unit yang memang kurang berfungsi. Maka perhatikan dia di blower pendingin olinya itu. Nah, apakah berfungsi dengan sempurna apa enggak? Ya. Karena oli dia pusarannya akan apa sistem itu tertutup, dia muter bolak balik aja kayak gitu. Ya. Jadi takutnya oli itu terlalu panas sehingga dia pas masuk ke dalam dia skrunya itu disparatornya itu terlalu panas sehingga dia naik ke atas gitu ya. Mungkin kayak gitu ya analisisnya. Karena dia dari sistem mekanismenya kan dia cuma bolak-balik aja. Oli itu harusnya selalu di bawah gitu kalau dilihat dari apa uh, pasar jenisnya itu ya. Itu sering kayak gitu ya ini ya kompresornya ya. Iya kayak gitu Pak kira-kira. Banjir kayak gitu. Berarti kalau menurut saya ya coba dicek apa coolant-nya ya. Oil coolant-nya cek. Dia berfungsi dengan sempurna enggak itu. Kayaknya mungkin apa mungkin unit itu yang tidak berfungsi ya. Mungkin kayak gitu. Mungkin ya. Itu kalau misalkan dia di ininya aman Pak, separatornya lalu juga itunya semua aman. eh Kemungkinan ada nggak kira-kira kalau misalnya kayak di apa selang olinya itu Pak? Mungkin kesumbat atau gimana gitu Pak? Ya, bisa jadi. Ah, bisa jadi karena dia dari sirkulasi bolak-baliknya tadi, ya harusnya kan oli itu harusnya bersirkulasi dia putar masuk ke sini didinginkan balik gitu kan. Nah, ketika terjadi dia harusnya balik mungkin ya, dia harusnya balik itu tidak balik malah malah ke sini lagi. Nah, itu bisa jadi naik oli itu ke atas. Makanya ada cara mengatasinya itu ya pipa-pipa pipa-pipa sirkulasinya itu coba dibuka, dibersihkan. Bersihkan semua selang-selangnya, ada kebocoran nggak atau apa. Nah, itu. Karena di sistemnya dia harus mutar aja, balik, kembali, masuk, balik, kayak gitu yang kita. Nah, coba dicek kayak gitu ya. Yang pertama dia apa oil coolernya harus berfungsi ya. Oil coolernya harus berfungsi. Kemudian seluruh pipingnya pas dia balik, sirkulasi baliknya, masuknya itu pastikan tidak ada sumbatan. Kalau salah satu ada nyumbat atau kebocoran, nah biasanya itu menjadikan dia satu sirkulasi yang tidak normal. Baik Pak, makasih Pak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Mungkin ada yang lain lagi. Dari rekan mahasiswa yang pernah pernah jaga mesin kompresor atau ya yang mungkin ada yang apa pernah bekerja di apa di departemen utility atau facility silakan ya. Berarti kalau nggak ada yang ini, coba saya akan bertanya nih ya. Eh, Perusahaan itu kan maunya dia tidak berhenti tuh. Ya. Perusahaan itu meraningkan produksi tidak berhenti kan. Kemudian uh, kompresor running, ya, running full time atau dalam sebulan itu berjalan terus. Ya. Nah, bagaimana kita menjaga supaya supply dari air kompresor itu tetap terjaga? Gimana cara mengatasinya? Mbak, silakan. Ada yang bisa jawab?
Biasanya Pak dari Hmm. izin menjawab Pak. Biasanya itu di ada prosedurnya Pak. Oh, Selalu ada pengecekannya, lalu juga tiap itunya selalu dipastikan ulang. hmm. Tuh, Ya, tuh, ya. Lakukan perawatan dengan sempurna kan? iya Pak. Sesuai dengan jadwalnya Pak. Ada jadwal ya. Terus ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan ada yang bantu jawab. Tadi dilakukan penjadwalan perawatan. Eh, Tuh, benar ya, jawabannya betul. Ada lagi, ya. Coba ada yang ide lagi? Karena ini perusahaan tidak mau berhenti nih. Perusahaan tidak mau berhenti. Runningnya adalah 30 hari. Jalan terus. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Tri Wibowo. Coba, mana ada? Tri Wibowo. Iya, Pak. Mengikuti perkuliahan kan? Betul, Pak. Ikut. Oke. Coba ada ide gak jawab pertanyaan saya tadi? Perusahaan berjalan selama 30 hari, jalan terus. Ya. Dia tidak mau ada uh, air compressor itu sedikit pun dia tidak tidak mau berhenti, dia supply terus. Gimana caranya? Kalau untuk perusahaan biasanya ada Hmm. penjadwalannya, Pak. Hmm. Misalnya di tempat saya itu 3 minggu sekali Hmm. ada untuk di maintenance, Pak. Ya, betul. Jawaban itu sudah terjawab tadi. Jawabannya sudah terjawab tadi. Itu satu. Jadi melakukan penjadwalan perawatan, betul. Ya. Ada lagi, coba. Rio Alfredo. Halo, Ya, saya Pak. ada ya? Ada Pak. Oke, bagaimana Rio? Kalau di PT saya itu kalau tiap tahun itu pasti ada shutdown ya Pak. Jadi kompresor itu kemungkinan akan bisa maintenance juga biasanya seperti itu Pak. Shutdown maintenance. Iya. Di akhir tahun biasanya Pak. Nah, Atau mungkin kalau tidak ada planning Pak. Planningan gitu. jadi di akhir tahun dia ada shutdown, terus melakukan perawatan. Ya kan? Ya Pak. Bagaimana kalau di pas akhir tahun itu produknya malah tinggi dan dia tidak mau jalan terus? Nah, gimana tuh? Kalau di tempat saya biasanya kalau akhir tahun seperti ini, udah akhir tahun pun Hmm. nggak pernah anjlok sih Pak kalau requestan barang karena kan udah tutup orderan gitu sebenarnya Pak. Beneran ya. Hmm. Oke. Mungkin ada yang lain, ada coba ada ide yang lain. Pasti dia bisa jawab nih. Coba saya tanya. Pandu Cahaya, mana nih? Pandu Cahaya, Hadir, Pak. hadir kan? Coba bisa jawab nggak pertanyaan saya? Bagaimana perusahaan menjamin bahwa supply air kompresor itu tidak terputus? Ya. Karena di perusahaannya running terus, mungkin dalam 3 bulan dia running terus. Dia nggak mau berhenti. Karena
Bisa menjawab? Melakukan perencanaan kapasitas kompresor ya, Pak? Melakukan perencanaan kapasitas kompresor. Masih belum tepat lah. Ya. Masih belum tepat lah. Ada lagi? Saya Pak, Coba ada yang bisa bantu jawab? saya mau menjawab Pak. Ya, silakan. Mungkin lakukan pembersihan secara berkala. Hmm. Karena kan biasanya debu yang kotoran menempel itu Hmm. bisa mempengaruhi sirkulasi udara. Jadi dia menghambat pendingin juga. Jadi lebih bagusnya dilakukan pembersihan secara berkala untuk mencegah penumpukan kotoran. Itu aja. Oke, sama ya kalau kita klasifikasikan jawabannya sama. Jadi menjaga membuat jadwal perawatan yang baik dan benar. Oke, betul ya. Tapi ada lagi yang perlu ya. Jadi adalah dengan memakai sistem buffer ya. Jadi kalau untuk ketika kondisi perusahaan itu kondisinya seperti kayak gitu, tidak ada shutdown-nya, tidak ada repeater-nya, itu jalan terus. Maka kita harus membuat buffer atau cadangan. Ya. Jadi kita jangan kita menginstal satu unit kompresor itu satu, ya. Tapi kita harus install gandeng. Ya. Jadi gandeng, install gandeng yang semacam genset. Kalau dia lampu dari PLN mati, ya, maka genset itu dia akan supply dana electrical, seperti kayak gitu. Jadi digandeng. Ya. Ketika ini ada masalah, maka kita tinggal buka yang supply yang ini. Nah itu, ya. Jadi itu jawabannya. Yang pertama itu betul melakukan perawatan seperti yang kita bahas tadi, atau perawatan ini 500 jam, 2.500, 3.000, ini betul. Tetapi kita harus memakai buffer, ya, harus ada. Kalau nggak ada sistem itu kita kalau jadi engineer di suatu perusahaan, wah ini Pak, kita harus ada buffernya Pak. Karena dia ketika ini istilahnya sebaik-baiknya perawatan, sebaik-baiknya kita melakukan penjadwalan perawatan, kemungkinan dia kompresor itu ada rusaknya, ada. Nah itu, ketika dia kompresor rusak, maka seluruh dia energi daripada puli dia itu terhenti ke dalam industri, maka stop. Maka untuk menghindari stop tadi, maka kita lebih aman dan safety adalah kita menginstal 2 unit kompresor itu digandeng. Ketika ada problem, kita langsung bisa buka supply-nya. Kita supply DR itu ke perusahaan, dia akan tergantung. Ya. Itu jawabannya ya. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa Pak. Bisa dimengerti kan? Bisa, Pak. Bisa Bisa, dimengerti. Pak. Ya itu. Maka coba tengok ya ke perusahaan-perusahaan besar itu, ya. Maka kompresornya itu tidak ada satu, pasti dia 2, 3 kan itu. Kalau rusak ini dia buka yang ini. Kalau ini perlu dia buka. Ya. Itulah bagian daripada menjamin suatu supply itu tidak terhenti. Ya. Oke, baik. Mungkin masih ada apa? Ada rekan saya yang bertanya tentang materi ini? Silakan. Ya, saya rasa bisa dipelajari lebih dalam tentang materi ini. Ya, ini saya cuma menyampaikan materi dan silakan Anda selepas perkuliahan ini, wah ini ya kompresor itu memang kayak gini, ini perawatannya kayak gini. Secara instalasinya kayak gini. Apa tadi yang sangat berbahaya ketika kita lakukan perawatan kompresor itu, apa yang paling berbahaya? Nah, ini. Jadi saya mau intinya pada mahasiswa memahami tentang daripada unit mesin kompresor ini.
kegunaannya apa, mekanismenya apa, kemudian cara perawatannya apa. Anda bisa belajar sendiri dan ada media media sekarang kan banyak, ya, Anda bisa belajar. Oke, mungkin itu saja dari saya pada malam ini. Pak Ade, selamat malam Pak Ade. Malam, Pak. Ya mungkin itu materinya sudah saya sampaikan Pak ya tentang Ya. AFF. Oh iya, teman-teman semua, ini materinya sudah ada di-upload juga ya di Learning. Barangkali ingin melihat langsung PowerPoint-nya ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung absen, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Oke. Teman-teman nanti nyaut ya yang ada ya. Oke. Jody Apriza ada? Hadir, Pak. Jeffrey Awaldi? Jeffrey ada Jeffrey? Cek dulu nih ada Kak Jeffrey. Jeffrey ada di Zoom tapi tidak menjawab. Saya lewat dulu. Ferdinand Marcos? Ada Ferdinand? Ferdinand. Nggak ada. Ini tidak ada. Satria Prayoga? Hadir, Pak. Oke. Dea Julianti? Hadir, Pak. Oke. Dimas Nur Cahyo nggak ada ya? Absya Alhani? Hadir, Pak. Raisya? Hadir, Pak. Aditya Arif Prakoso? Hadir, Pak. Ade Nur Febrianto? Hadir Pak. Nur Mamang? Ada? Nggak ada. Muhammad Zudi? Hadir, Pak. Sudah hadir. Ini kamu jarang masuk ya Zudi ya? Dari 8 pertemuan cuma hadir 3. Gimana nih? Iya, Pak. Iya gimana? Nggak ngikut absen itu, Pak. Karena lagi kerja mungkin. Ujian kemarin ikut? Ikut, Pak. Akri Ramadan? Hadir, Pak. Stefan Alexander? Hadir, Pak. Rizky Hardiansyah? Hadir, Pak. Hadir. Fasri Hafizil? Hadir, Pak. Pandu Cahya? Hadir Pak. Andrew Hartman? Ada Andrew Hartman? Saya skip dulu. Dimas Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Rio Afrido? Hadir, Pak. Fadli Maulana? Ada Fadli Maulana? Yang menyaut, skip dulu. Denny Herfati? Hadir, Pak. Hadir Pak. Hadir, Pak. Yang menyaut skip dulu. Hadir, Pak. Fadli Maulana, Pak. Oke, Denny Herfani ada? Hadir Pak. Osien Katas Nugroho? Hadir, Pak. Agusti Wiguna? Hadir Pak. Andra Adrian? Hadir, Pak. Zidan Dwi Cahyo? Hadir Pak. Iqbal Nabawi? Hadir, Pak. Khairul Firmansyah? Hadir, Pak. Bimo Prastio? Ada Bimo? Nggak ada. Tri Wibowo? Ada, Pak. Ada, oke. Yang belum dipanggil? Ada nggak? Jeffrey tadi ada? Jeffrey nggak ada. Siapa lagi? Andrew Hartman ada? Andrew Hartman? Andrew Hartman satu lagi? Nggak ada? Ah, tidur mungkin. Di Zoom ada tapi tidak menyahut. Oke.
Oke, mungkin begitu ya teman-teman semua pertemuan kita untuk minggu ke-8. Minggu depan gimana Pak? Masih lanjut seperti biasa? Lanjut Pak, ya lanjut Pak. Oke. Ya. Ya teman-teman nanti rekaman dan materi kuliahnya ada di learning ya. Jadi kalau ingin mengulang lagi materi yang disampaikan Pak Roni, silakan disimak lagi rekamannya dan PowerPoint-nya. Dan kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada perkuliahan minggu berikutnya. Misalkan hari ini tanggal 5, setelah disimak lagi ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kembali di minggu depan, minggu tanggal 12, Pak ya. Ya, silakan. Jadi bisa ini ya, bisa mengulang kembali materi yang sudah pernah diajarkan. Oke, mungkin demikian Pak dari saya, Pak. Silakan kalau ditambahkan, Pak. Ya. Baik Pak Ade, terima kasih untuk absensinya. Baik, mungkin pada malam ini perkuliahan kita akhiri dulu ya. Kuliahan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.